Malam itu, aku tak menyangka, hanya karena satu kalimat, suasana rumah berubah. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ayah mertua kepada menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kedamaian, dan hati yang lapang. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah nyata yang penuh makna kali ini, coba tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Tante ingin tahu, dari mana saja sahabat setia kisah ini berasal. Dan jangan lupa ya, klik subscribe, tekan like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Karena malam ini, aku akan bercerita tentang seorang pria tua yang mencoba bertahan di tengah kesepian, tentang cinta yang datang di waktu yang salah, dan tentang bagaimana perasaan bisa menjadi ujian terbesar ketika hati mulai rindu kasih yang telah tiada. Sejak istrinya, Bu Halimah, meninggal 2 tahun lalu, kehidupan Halim berubah total. Dulu, setiap pagi ia selalu dibangunkan aroma kopi buatan istrinya, suara radio yang memutar lagu lawas, dan celoteh kecil yang menemaninya sarapan. Kini, rumah itu hanya menyisakan keheningan yang panjang dan gema langkah kakinya sendiri di lantai marmer yang dingin. Di usianya yang ke-60, Halim sebenarnya tak kekurangan apapun. Ia masih sehat, pensiun dengan uang cukup, dan disegani di kampungnya. Tapi setiap sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan mangga di halaman, kesunyian terasa seperti menelan seluruh udara. Halim sering duduk di teras rumah sendirian, memandangi kursi rotan kosong di sebelahnya, kursi yang dulu selalu ditempati almarhum istrinya. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sang istri masih duduk di sana. "Bu, lihat tuh, bunga melati yang kamu tanam masih hidup. Tapi ya, yang punya bunganya sudah nggak ada," katanya lirih sambil tersenyum pahit. Anak tunggalnya, Andi, yang kini berusia 35 tahun, akhirnya memutuskan untuk membawa ayahnya tinggal bersama. "Ayah nggak boleh sendirian terus. Rumah ini terlalu sepi," kata Andi waktu itu. Maka, sejak 6 bulan lalu, Halim tinggal bersama Andi dan istrinya, Rina, di rumah mereka yang lebih modern di pinggiran kota. Rina menyambut dengan hangat. Ia perempuan muda berusia akhir 20-an, lembut dan penuh perhatian. Setiap pagi ia membuatkan teh hangat untuk mertuanya, menyiapkan sarapan, bahkan tak lupa memijat pundak Halim kalau melihatnya terlalu lama duduk di kursi. Sikapnya sopan dan penuh hormat, seperti anak perempuan yang benar-benar menyayangi orang tua suaminya. Awalnya Halim merasa sungkan, tapi lama-lama ia terbiasa dengan perhatian itu. Setiap kali Rina tersenyum sambil menyodorkan cangkir teh, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, tapi semacam rasa tenang yang sudah lama hilang sejak istrinya pergi. Namun seiring waktu, rasa tenang itu mulai berubah. Setiap kali Rina menatapnya dengan mata teduh, Halim seolah melihat sosok Halimah di masa muda, lembut, sabar, dan penuh kasih. Ada sesuatu di cara Rina berbicara, di cara ia berjalan, bahkan di nada suaranya yang perlahan menggugah kenangan lama. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di ruang tamu menonton berita, Rina berkata, "Pak, ini teh manisnya pas kan? Soalnya Bapak suka yang agak hangat ya." Halim menatap cangkir itu beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Iya, pas banget Nak. Sama seperti buatan ibu dulu." Rina hanya tertawa kecil, tidak menyadari nada lembut di balik ucapan itu. Tapi bagi Halim, setiap kalimat sederhana darinya mulai terasa terlalu berarti. Dan sejak hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Halim mulai takut pada hatinya sendiri. Karena di balik rasa syukur atas perhatian Rina, perlahan tumbuh rasa lain, rasa yang seharusnya tidak pernah ada. Hari-hari berjalan perlahan, seperti waktu enggan bergerak. Setiap pagi, Rina menyiapkan sarapan dan teh hangat di meja makan,
Sementara Halim membaca koran di kursi rotan. Rutinitas itu sederhana, tapi baginya terasa seperti napas kehidupan baru setelah sekian lama tenggelam dalam sepi. Namun entah sejak kapan, Halim mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Rina. Cara ia menata rambutnya yang sederhana, suara lembutnya saat memanggil, bahkan aroma sabun yang mengingatkannya pada wangi tubuh mendiang istrinya. Halimah. Suatu pagi, Rina sedang menyapu teras. Sinar matahari pagi jatuh di wajahnya, membuat kulitnya tampak bersinar lembut. Halim yang duduk di kursi goyang hanya memandangi tanpa sadar. Tiba-tiba kenangan masa lalu menyeruak. Bayangan Halimah muda menyapu halaman dengan gerakan yang sama, mengenakan kebaya lusuh dan senyum yang tak pernah pudar. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, mencoba memalingkan pandangan, tapi pikirannya tetap berputar di antara masa lalu dan kenyataan. Kenapa harus mirip sekali? Gumamnya pelan, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Malam itu, Halim tak bisa tidur. Ia mengambil jaket tua dan keluar rumah. Berjalan kaki ke arah pemakaman di ujung jalan. Udara dingin menusuk kulit, tapi langkahnya mantap. Di bawah cahaya bulan, ia berhenti di depan nisan bertuliskan nama istrinya, Halimah binti Rahman. "Bu," katanya, pelan. "Maaf ya, aku sering datang telat. Aku cuma rindu." Tapi rindu kali ini beda. Suaranya bergetar. "Dia itu baik, Bu. Mirip kamu." Senyumnya, suaranya, caranya bicara. "Kadang aku lupa kalau dia bukan kamu." Angin malam berembus lembut, membuat dedaunan berdesir. Air mata menetes pelan di pipinya yang keriput. "Aku tahu ini salah, Bu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Rumah ini nggak sepi lagi sejak ada dia. Tapi hatiku malah makin kosong." Ia menunduk lama. Suaranya hilang di antara suara jangkrik dan hembusan angin malam. Di lubuk hatinya, Halim tahu ia sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Namun, di rumah, setiap kali melihat Rina tertawa kecil sambil menyeduh teh, atau dengan lembut menanyakan kabarnya, hati Halim kembali bergetar. Dan dari sanalah, semuanya mulai berubah. Bukan karena niat jahat, tapi karena kesepian yang terlalu lama ia pelihara. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang besar, tapi justru karena hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Rina mulai menyadari, Pak Halim kini sering melamun. Kadang, saat ia menyiapkan sarapan, Halim duduk di meja makan dengan tatapan kosong, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin tanpa sadar. "Bapak, tehnya udah gak panas," ucap Rina sambil tersenyum. Halim tersentak pelan, lalu mengangguk. "Iya, Nak. Maaf, Bapak nggak sadar." Namun yang membuat Rina heran, kini Halim sering bertanya hal-hal yang tak biasa. "Rina, kamu betah tinggal di sini? Atau kamu lebih suka kalau Andi ajak kamu pindah kota?" Bahkan suatu sore, sambil menonton TV, Halim tiba-tiba berkata pelan, "Rina, kamu bahagia kan sama Andi?" Nada suaranya lembut, tapi di dalamnya ada sesuatu, seperti perasaan cemas yang sulit disembunyikan. Rina hanya tertawa kecil. "Tentu, Pak, kami baik-baik saja." Namun dalam hati, ia mulai merasa aneh. Malam-malam di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Andi sedang ada proyek di luar kota dan akan pulang seminggu lagi. Halim dan Rina tinggal berdua, menjalani rutinitas sederhana, makan malam, nonton berita, lalu tidur di kamar masing-masing. Tapi diam-diam, Rina mulai merasa diawasi. Setiap kali ia berjalan ke dapur, ia kadang melihat Halim menatap dari kursi ruang tamu, lalu buru-buru berpaling saat matanya bertemu. Bukan tatapan tajam, melainkan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Ada kerinduan, tapi juga kebingungan. Suatu malam, listrik di rumah padam. Hujan turun deras. Angin bertiup kencang.
dan hanya cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar jendela. Rina menyalakan lilin di ruang tengah. Tak lama, Halim muncul membawa senter. Malam banget padamnya. Ya, katanya pelan, sambil duduk di kursi kayu. Rina mengangguk. Iya pak, katanya kabel di gardu kebakar. Beberapa menit mereka diam. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Kemudian Halim bicara lirih, tanpa menatap. Rina, kamu tahu nggak? Kamu itu mirip sekali sama almarhum ibunya Andi. Rina menoleh perlahan, menatap wajah Halim yang setengah tertutup cahaya lilin. Mirip? Gimana maksudnya pak? Caramu bicara, caramu tersenyum, bahkan caramu menyiapkan teh untuk bapak. Kadang aku lupa kalau kamu bukan dia. Rina terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Suasana menjadi kaku, dan untuk pertama kalinya, keheningan di rumah itu terasa menakutkan. Setelah beberapa saat, Rina berdiri. Kalau begitu, saya permisi dulu pak. Mau istirahat. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Di luar, Halim masih duduk di kursinya. Senter di tangannya mati, menyisakan cahaya lilin yang hampir padam. Ia menatap ke arah pintu kamar Rina yang tertutup, lalu menunduk. Ada rasa sesak, tapi juga penyesalan yang belum sempat diucapkan. Malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur. Bukan karena suara hujan, tapi karena ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa mereka kembalikan lagi. Sejak malam listrik padam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada yang membicarakan apapun, tapi jarak di antara mereka jelas terasa. Rina mulai menghindar. Tidak lagi duduk di ruang tamu setelah makan malam. Tidak lagi menonton berita bersama, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Halim menyadarinya, dan entah kenapa, hal itu membuat hatinya semakin hampa. Ia tahu Rina mungkin merasa tidak nyaman, tapi rasa bersalah justru membuat pikirannya semakin kacau. Suatu sore, ketika Halim hendak mengambil koran di meja, pandangannya tertuju pada cangkir teh yang masih hangat, buatan Rina, seperti biasanya. Di bawah cangkir itu, ada secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Rina. Tehnya buat bapak. Maaf, saya agak pusing. Mau istirahat dulu. Halim membaca catatan itu lama, lalu menarik napas berat. Ia merasakan rasa bersalah yang semakin dalam sejak istrinya meninggal. Tak ada satupun yang memperhatikannya sedetail itu. Bahkan hal kecil seperti membuat teh sesuai selera. Dan kini, perhatian itu datang dari seseorang yang seharusnya ia jaga jaraknya. Malamnya, hujan turun pelan. Halim berjalan melewati kamar Rina yang pintunya tertutup rapat. Lampu di bawah pintu terlihat temaram. Ia sempat ingin mengetuk, tapi mengurungkan niatnya. Namun, menjelang tengah malam, terdengar suara batuk kecil dari kamar itu. Disusul langkah tergesa ke arah dapur. Halim bangkit dan melihat Rina sedang memegang keningnya. Wajahnya pucat. Rina, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Pak, cuma pusing. Mungkin masuk angin. Jawabnya lemah. Melihatnya begitu, naluri seorang ayah muncul dalam diri Halim. Ia mengambil air putih, menyiapkan obat, dan memintanya berbaring. Tanpa banyak bicara, Halim duduk di kursi dekat ranjang, berjaga semalaman. Setiap beberapa menit, ia memastikan suhu tubuh Rina tidak semakin panas. Di luar, hujan turun semakin deras, dan suara petir sesekali menggema dari kejauhan. Saat dini hari tiba, Rina membuka mata dan mendapati Halim masih di sana. Pak, kenapa belum tidur? Halim tersenyum lemah. Kalau kamu sakit, gimana Bapak bisa tenang? Rina menatapnya lama, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu niat Halim tulus. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan hangat yang sekaligus menakutkan. Malam itu, mereka sama-sama terdiam.
Tidak ada kata cinta, tidak ada sentuhan, hanya kesadaran bahwa sesuatu di antara mereka telah berubah. Sebuah rasa yang seharusnya tidak tumbuh, tapi sudah terlanjur ada. Ketika fajar datang, Halim keluar dari kamar dengan langkah berat. Ia menatap halaman rumah yang masih basah oleh hujan dan bergumam, "Ya Allah, kenapa rasa sayang yang seharusnya menjaga malah membuatku merasa berdosa?" Beberapa hari berlalu, Rina mulai pulih dari sakitnya. Namun keheningan di rumah itu terasa semakin tebal. Mereka kembali pada rutinitas semula. Rina menyiapkan sarapan, Halim membaca koran. Tapi kini hampir tak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas dan desau angin dari jendela yang terbuka setengah. Halim tahu ia telah menciptakan jarak yang aneh, tapi juga tak tahu bagaimana memperbaikinya. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain, rasa itu justru membuatnya makin sulit berpura-pura tidak peduli. Kadang, saat Rina berjalan melewati ruang tamu, Halim hanya bisa menunduk, pura-pura membaca koran, menahan getaran hati yang tak seharusnya ada. Suatu sore, setelah hujan reda, mereka berdua duduk di teras. Langit berwarna jingga. Suara jangkrik mulai terdengar. Rina menyiapkan teh hangat seperti biasa, lalu duduk agak jauh. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Halim membuka suara dengan nada berat. "Rina, aku nggak tahu sejak kapan semuanya jadi begini. Tapi setiap kali kamu ada di rumah ini, aku merasa hidupku punya arti lagi." Rina menunduk, memegang cangkirnya erat-erat. Kata-kata itu seperti menembus hatinya. Ia tahu ada perasaan yang tidak seharusnya diucapkan, tapi juga tidak bisa dipungkiri. "Bapak orang baik," jawabnya pelan. "Tapi kalau perasaan ini diteruskan, kita bisa kehilangan segalanya." Halim menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Nak. Mungkin ini hukuman, karena aku terlalu lama membiarkan kesepian tumbuh. Aku hanya manusia yang lemah." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman. Keduanya terdiam lama, hanya menatap langit yang perlahan gelap. Halim menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Rina, mulai besok, Bapak akan pindah ke rumah lama. Sudah saatnya Bapak belajar sendiri lagi." Rina terkejut, tapi tak bisa menahan air matanya. "Pak, jangan salah paham. Saya nggak benci Bapak. Saya cuma takut." "Aku tahu, Nak," jawab Halim dengan senyum getir. "Justru karena kamu baik, Bapak harus pergi." Sebelum rasa ini berubah jadi dosa, Rina menatapnya lama, lalu menunduk. Air mata jatuh di punggung tangannya. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya dua hati yang sama-sama memahami, tapi memilih berpisah demi sesuatu yang lebih besar, keluarga dan martabat. Malam itu, Halim berkemas pelan. Ia menatap kamar tamu yang dulu ia tempati, lalu menghela napas panjang. Sebelum keluar, ia sempat berhenti di depan pintu kamar Rina, menatapnya dalam diam. "Terima kasih, Rina," katanya pelan, "karena sudah membuat rumah ini hidup lagi, walau sebentar." Rina menjawab dari dalam kamar dengan suara bergetar, "Saya juga berterima kasih, Pak, karena sudah menjaga saya dengan cara yang paling tulus." Keesokan paginya, Halim pergi. Hanya suara mesin mobil tua yang perlahan menjauh di jalan kecil di depan rumah. Rina berdiri di teras, memandangi kepergian itu dengan perasaan yang campur aduk, sedih, lega, dan hampa sekaligus. Dan di tengah sepinya pagi, hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan kita agar tidak kehilangan arah. Kesepian bisa menguji siapapun, bahkan orang yang paling bijak sekalipun. Namun kekuatan sejati bukanlah pada mereka yang tidak pernah jatuh dalam godaan, melainkan pada mereka yang berani berhenti sebelum semua terlambat
Cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta sejati justru berarti melepaskan dengan cara yang terhormat.